Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainur Hikmah dari Fakultas Sains and Teknologi dan dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat video tutorial yaitu dari tugas 2 struktur data, yaitu buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut, yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6. Tentukan sendiri nilai A1 sampai A6. Urutkan dengan menggunakan algoritma Marge-Sort. Kemudian Anda analisis kinerja algoritma tersebut. Jadi kita disuruh untuk uh, menggunakan algoritma Marge-Sort. Yaitu di sini saya untuk coding tersebut saya menggunakan aplikasi software PyCharm. Yang software PyCharm ini yaitu untuk bahasa pemrograman Python. Mari kita mulai. Yang pertama, dari soal yang pertama ini, algoritma Marge-Sort. Berikut adalah contoh implementasi Marge-Sort dalam bahasa pemrograman Python untuk pengurutan data. Yang pertama kita ketikkan def spasi marge garis bawah sort dalam kurung AR, yaitu array, titik 2, lalu enter. Lalu kita ketikkan di bawahnya if spasi len, terus dalam kurung r spasi kurang dari sama dengan 1, terus enter. Lalu kita ketikkan return spasi r, enter, spasi. Lalu langkah selanjutnya kita membagi array menjadi 2 bagian, yaitu dengan perintah min sama dengan spasi sama dengan len dalam kurung r, terus spasi garis miring 2, lalu angka 2, lalu enter. Lalu di bawahnya kita ketikkan left sama dengan r dalam kurung yaitu titik 2 mid. Setelah itu kita enter. Lalu kita ketikkan rect sama dengan spasi sama dengan r dalam kurung lagi yaitu mid titik 2. Langkah selanjutnya, setelah itu kita urutkan setiap bagian array, setiap bagian secara rekursif, yaitu dengan perintah left sama dengan array, left sama dengan Marge-Sort garis bawah sort dalam kurung left. Setelah itu berikutnya itu right, sekarang bagian right ht sama dengan
spasi sama dengan, lalu kita masukkan merge sort right, merge sort right. Kita enter. Lalu langkah selanjutnya kita gabungkan kedua bagian yang sudah terurut, yaitu dengan perintah return. Untuk menggabungkannya yaitu perintahnya gini, return spasi merge dalam kurung itu left spasi right. Enter. Return merge left right ini digunakan untuk menggabungkan dua array berurutan. Lalu selanjutnya kita ketikkan def lagi, def merge sort merge left lagi, left spasi right hati merges. Dan dari def merge sort left right ini yaitu untuk menggabungkan dua array berurutan antara left dan right menjadi satu array nantinya dengan mengurutkan elemen-elemennya nanti. Kita enter. Lalu kita ketikkan perintah selanjutnya itu result sama dengan 1, yang mana ini akan menyimpan elemen-elemen hasil penggabungannya nanti yang result. Yang ini kurang tanda titik 2-nya. Lalu bukan tanda 1, ternyata itu tanda kurung. Kita ketikkan tanda kurung result tanda kurung, tutup kurung. Setelah itu kita enter. Kita masukkan indeks variabel yaitu indeks i sama dengan spasi 0. Terus kita masukkan indeks variabel j sama dengan 0. Sedangkan indeks i dan j ini sama dengan 0, yaitu artinya sebagai indeks awal untuk masing-masing left dan right nantinya. Terus itu langkah selanjutnya kita enter. Kita sekarang akan melakukan loop yaitu dengan loop while. Itu kita ketikkan perintah while spasi i kurang dari len yaitu kita masukkan left dalamnya, kita ketikkan left tutup kurung spasi n, terus spasi j kurang dari len
dalam kurung rek, tutup kurung. Lalu selanjutnya kita ketikkan if spasi left dalam kurung itu i kurang dari right dalam kurung j dari j dari kode ini, yaitu while ini merupakan loop dengan kondisi i masih kurang dari panjang array left, dan j masih kurang dari panjang array right. Maka ini menunjukkan bahwa kita masih membandingkan elemen-elemen dari kedua array tersebut. Jadi kita enter, lalu kita ketikkan result dot append dalam kurung left dalam kurung i. Dengan itu selanjutnya kita ketikkan i tambah sama dengan kebalik sama dengan tambah 1, lalu di bawahnya sedangkan i plus min plus sama dengan 1 ini merupakan elemen left i yang ditambah ke dalam result nantinya, dan nilainya i ditambah 1 begitu. Lalu enter, kita ketikkan else sama dengan titik 2, itu enter, kita ketikkan result lagi titik append dalam kurung right t, terus dalam kurung lagi yaitu j tutup kurung. Ini kurang tutup kurungnya, tutup kurung. Setelah itu dari result append right dalam kurung j ini kita enter, lalu kita ketikkan j sama dengan yang atas
plus sama dengan 1, yang artinya itu elemen reg J ditambahkan ke dalam resul dan nilai J ditambah dengan 1. Lalu kita enter. Setelah itu, setelah loop will selesai, kita perlu menambahkan sisa elemen yang belum dimasukkan, yaitu dengan perintah resul itu dengan perintah resul dot extend dalam kurung left dalam kurung lagi i titik 2 dalam kurung tutup kurung. Terus kita masukkan resul lagi, resul dot extend lagi dalam kurung itu reg dalam kurung reg dalam kurung lagi yaitu J titik 2 tutup kurung enter. Lalu kita return resul. Setelah itu, langkah selanjutnya kita input data A1 sampai A6 sesuai soal yang soal minta, yaitu kita ketikkan A1 sama dengan, ini tergantung kita teman-teman, bebas angkanya. Jadi misal kita isi 5 di sini, lalu enter. Lalu kita isi A2 nya sama dengan 2, enter. A3 nya sama dengan misal 10, enter. A4 sama dengan sama dengan 3, enter. Misal A5 sama dengan misal 8, A6 sama dengan misal 1, enter. Selesai. Maka selanjutnya kita menggunakan merge sort untuk mengurut data, yaitu caranya itu ketikkan R sama dengan dalam tanda kurung itu A1 spasi A2 spasi A3 spasi A4 spasi A5 spasi A6 spasi kurung tutup kurung. Lalu setelah itu kita ketikkan perintah sorted, yaitu dalam garis bawah R sama dengan kita masukkan merge sortnya, yaitu menggunakan merge sort untuk mengurutnya. Kita masukkan perintah merge sort
merge sort dalam kurung array maksudnya. Setelah itu kita untuk mencetak hasil, kita ketikkan perintah print dalam kurung tanda petik, yaitu nantinya akan ditampilkan nantinya di run. Misal data terurut menggunakan marga sort. Sama dengan itu spasi petik 2 koma spasi, lalu ketikkan sorted array, lalu kita enter. Kita tutup dulu kurungnya, lalu coba kita enter, tapi ada keterangan error, jadi kita kayaknya nggak bisa di enter. Coba di run dahulu, ternyata ada yang error. Kita cari dulu yang error. Yang ini error. Jadi setelah di run tidak bisa. Dev marga error invalid syntax. Jadi kita cari yang errornya di mana, itu dengan ngeklik errornya itu di angka 10. Di angka 10 yaitu kurang tanda titik 2-nya. Terus ini pindah dulu di urutan 15 kurang titik 2, terus di nomor 14 kurang tutupnya, terus di 14 masih kurang tanda titik 2. Kita sesuaikan dengan errornya, lalu di nomor 19 itu kurang tanda kurungnya. Terus kayaknya udah, jadi coba kita jalankan lagi, dan data terurut menggunakan marga sort yaitu yang A1 sampai 6 tadi sudah terurut sesuai dengan marga sortnya, seperti keluaran ini yang telah di run akan tampil di sini dan sudah terurut. Dan dalam analisis kinerja algoritma marga sort ini, dalam keseluruhan dari program tersebut, marga sort merupakan algoritma yang efisien untuk mengurai array, meskipun membutuhkan kompleksitas memori yang sedikit lebih tinggi daripada algoritma lainnya seperti algoritma quicksort atau insertion sort. Marga sort ini mempunyai keunggulan dalam stabilitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, waktu eksekusi algoritma marga sort cenderung lebih cepat ketika jumlah elemen dalam array besar. Jadi sekian untuk nomor 1. Dan sekarang kita masuk
ke tugas nomor 2. Buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dan dari data berikut A1 sampai A2, A3, A5 sampai A6. Tentukan sendiri nilai A1 sampai 6 urutan dengan menggunakan algoritma counting sort. Kemudian analisis. Jadi kita masuk ke aplikasi Picam-nya lagi, kita langsung ketikkan di bawahnya. Ini kita minimize dulu. Ini ke ataskan dulu. Lalu kita ketikkan def counting garis miring sort dalam kurung array titik 2 enter. Setelah itu kita mencari nilai maksimum dalam array, yaitu dengan perintah max maksimum max garis bawah file sama dengan spasi max r tutup kurung. Setelah itu selanjutnya yaitu kita membuat array untuk menghitung kemunculan setiap elemennya, yaitu dengan perintah counting count sama dengan spasi sama dengan dalam kurung 0 tutup kurung spasi bintang lalu enter, lalu kita buka kurung lagi, ketikkan max file lalu spasi tambah 1 lalu tutup kurung, lalu kita enter. Setelah itu menghitung kemunculan setiap elemen, yaitu dengan perintah for num in r t2 enter lalu kita ketikkan count terus kita dalam kurung num tutup kurung plus sama dengan 1. Setelah itu kita menghitung akumulasi jumlah kemunculannya, yaitu dengan perintah for in spasi rank dalam kurung 1, spasi make file plus 1 dalam kurung titik 2 enter, lalu kita ketikkan count
count dalam kurung yaitu i tutup kurung sama dengan plus sama dengan itu count buka kurung dalam kurung itu kita ketikkan i spasi min 1 tutup kurung lalu kita enter. Setelah itu kita membuat array baru untuk menyimpan elemen yang sudah diurutkan, yaitu dengan perintah sorted min array sama dengan dalam kurung 0 bintang lalu spasi bintang lalu spasi len dalam kurung array tutup kurung. Lalu setelah ini kita mengisi array sorted array ini dengan elemen yang sudah diurutkan, yaitu dengan perintah enter. Kita dengan perintah for num in array r titik 2 enter. Lalu kita ketikkan sorted garis bawah array lalu dalam kurung count lalu dalam kurung lagi tutup kurung spasi min 1 tutup kurung lalu sama dengan num lalu kita enter. Lalu kita masukkan count dalam kurung num tutup kurung sama dengan 1. Jadi min 1 min sama dengan 1. Lalu kita masukkan return bukan return begini. Lalu spasi sorted garis bawah r. Setelah itu kita enter. Lalu kita input data, yaitu dengan perintah r
sama dengan, yaitu dalam kurung kita masukkan nilai A1 sampai 6, yaitu sembarang. Misal 8,4, 5, 3, 7, misal begitu. Oh, nggak ada koma, jadi misal begitu. Lalu kita enter, lalu kita panggil fungsi counting sort tersebut, yaitu dengan perintah sort sorted sorted r sama dengan counting garis bawah sort dalam kurung r kurung r tutup kurung, kita enter. Dan untuk menampilkan hasil pengurutannya, yaitu kita ketikkan print dalam kurung tanda petik 2, yaitu hasil pengurutan dengan menggunakan counting sort tanda petik 2 tanda petik tutup kurung. Enter, lalu kita ketikkan for spasi num spasi in spasi sorted array titik 2, lalu kita print ketikkan print lalu dalam kurung num, lalu coba kita jalankan hasilnya. Ternyata setelah dijalankan ternyata banyak errornya, yaitu cons error. Jadi kenapa? Karena ternyata ini terlalu datar, tidak sesuai urutan. Jadi cara memperbaikinya kita tinggal tab saja, tab max-nya, lalu con ini tab juga, lurus max, lalu for ini juga hit tab, lurus max, for. For in num spasi num in r kita perbaiki dulu karena ini tidak sesuai. Jadi setelah itu kita cari lagi kesalahannya, yaitu con ini step, terus num plus sama dengan num. Terus yang for ini kita tab
agar sesama dengan for yang di atas. Lalu yang con ini juga kita tap agar sama dengan ini. Dan sorted R ini kita tap di for yaitu kita tulis ulang sorted R karena keliru tadi, tidak beraturan. Sorted R sorted R. Lalu yang for ini kita tap hapus dulu. For num spasi in, kita ulang lagi R karena banyak yang salah. Lalu kita enter. Setelah itu, setelah num yang sorted ini kita tap ke num. Lalu con ini kita tap juga ke di lurusnya sort. Lalu setelah itu return ini jadi harus sesuai, harus terhubung agar kode dapat dijalankan. Dan setelah itu coba kita jalankan lagi. Dan hasilnya udah bisa sekarang, yaitu hasil pengurutan dengan counting sort yaitu dengan angka yang sudah saya buat tadi, yang sudah saya urut tadi, yaitu dengan 5, 2, 10, 3, 8, 1. Jadi sekarang udah berurut dengan counting sort jadi 1, 2, 3, 5, 8, 10. Jadi dari counting sort ini, analisis kerja algoritma counting sort dalam keseluruhan, algoritma ini merupakan sangat efisien ketika rank nilai dalam array relatif kecil dibandingkan dengan jumlah elemen dalam array. Algoritma ini sangat cocok untuk digunakan ketika kita memiliki informasi tentang rank nilai yang akan diurutkan. Namun, jika rank nilai terlalu besar, algoritma ini akan membutuhkan memori yang besar pula. Jadi itu kesimpulan dari analisis counting sort ini. Dan sekian dari saya untuk pemrograman Python ini, basis Python. Jadi saya Zunur Hikmah. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.